Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 3 ingin mempresentasikan tugas PKN yaitu kebijakan publik dengan tema makin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi oleh para pejabat. Anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Azhar Salsabila, nomor absen 4, kedua Fatika Widya Ramadhani, absen 8, Laila Aziza, absen 14, Vera Giva, absen 18. Slide kali ini akan saya presentasikan makin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi oleh para pejabat. Sebelumnya jelas apa itu korupsi. Jadi korupsi atau rasuah atau disebut juga mencuri, soalnya itu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, atau maling. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, slide-nya akan dibacakan oleh Laila. Selanjutnya adalah kebijakan yang diusulkan. Yang pertama adalah sanksi sosial. Secara konseptual, sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan rasa malu bagi pelaku yang melanggar nilai norma moralitas yang berlaku di masyarakat. Menurut kami, sanksi sosial merupakan upaya yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, karena yang biasa kita lihat di media massa, masih banyak pelaku korupsi yang bisa tersenyum lebar seakan tidak merasakan bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Tindakan korupsi sebenarnya merupakan tindakan yang lebih kotor dibandingkan tindakan mencuri. Korupsi tidak bisa dibenarkan dalam segi apapun, baik alasan maupun keuntungan yang didapatkan oleh pelakunya. Contoh implementasi sanksi sosial bagi koruptor di luar negeri. Koruptor dikucilkan di Korea Selatan. Di negeri ginseng ini, para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moon-hyun, karena dikucilkan keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mutia Giva. Lalu di slide ini tuh saya mau menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian. Nah, ada pula keuntungannya, yaitu sanksi sosial yang diterapkan bagi para koruptor bisa berdampak langsung kepada mental health pelakunya atau kesehatan mentalnya. Biasanya efek sanksi sosial lebih menimbulkan efek jera akibat rasa malu yang tidak bisa ditanggung oleh pelaku. Dan ada juga kerugiannya. Pada beberapa kasus, pelaku bisa saja tidak mendapatkan efek jera sedikit pun, tergantung dari mindset pelaku atau cara berpikir pelaku. Lalu belum adanya perundang-undangan yang spesifik mengenai sanksi sosial bagi para koruptor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga yang berwenang terkait dengan sanksi sosial bagi para koruptor. Menurut kami, lembaga yang berwenang terkait dengan sanksi sosial bagi para koruptor, yang utamanya itu adalah lembaga pertelevisian dan media massa. Media massa memiliki peran yang paling besar dalam penerapan sanksi sosial bagi para koruptor. Seperti halnya berita tentang koruptor di televisi, berita tentang pelaku korupsi seharusnya dipamang secara nyata. Contohnya korupsi dijadikan sebagai berita utama dan bisa dijabarkan lebih lanjut seperti bagaimana kronologi korupsi yang dilakukan, apa latar belakang kehidupan pribadi dari pelaku itu sendiri. Karena yang biasanya kita lihat di TV, di televisi dan media massa itu biasanya hanya menjabarkan kronologinya saja. Jadi rasa malu yang ditanggung oleh pelakunya itu sendiri tidak akan terlalu berat apabila latar belakang kehidupan pribadinya juga diungkapkan.
Hal-hal tersebut akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa dalam diri pelaku. Karena bukan hanya sebatas korupsi yang dilakukan si pelaku, namun kehidupan pribadi bahkan keluarga pun terkuak di mata publik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.